Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Widya Pratama dalam pembelajaran kimia tentang sifat koligatif larutan kelas 12 MIPA. Kalian pernah menjumpai beberapa contoh berikut ini. Yang pertama adalah pembuatan es krim, atau kalian suka sekali makan es krim. Dan yang kedua adalah salju yang mencair. Salju di jalan, kemudian dia mengganggu jalanan dan harus disingkirkan atau harus dibersihkan dengan cepat. Ini menggunakan pemanfaatan dari sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjutkan. Saya akan mulai bahas larutan. Pertama, larutan. Larutan ini sudah kita pelajari di kelas 10 ataupun 11, sudah mengenal barangkali. Di kelas 10, larutan ini masuk ke dalam campuran. Campuran apa? Campuran homogen. Oke, campuran homogen itu berarti sudah tidak bisa kita bedakan lagi mana zat pelarut dan mana zat terlarutnya. Campuran homogen ya terdiri dari dua komponen atau lebih yang dapat berupa gas, cairan, atau padatan. Tadi campurannya tidak bisa lagi dibedakan mana zat pelarut dan mana zat terlarut. Ada dua istilah dalam larutan, yang pertama adalah solvent dan yang kedua adalah solut. Solvent adalah pelarut, jumlahnya banyak. Contohnya adalah air 1 liter. Sedangkan solut zat terlarut jumlahnya sedikit. Contohnya adalah 3 sendok gula. Oke, baik. Jadi di sana ada misalkan ini adalah air ya. Air 1 liter. Kemudian kita masukkan 3 sendok gula. Kemudian kita aduk. Ini yang disebut sebagai campuran homogen. Kenapa? Karena kita tidak bisa membedakan lagi mana airnya dan mana gulanya, karena dia sudah menjadi satu. Oke, itu yang pertama, konsep larutan. Berikutnya, mengapa zat itu bisa larut? Yang pertama adalah karena dia memiliki sifat kemiripan yang sama. Itu ya. Kemudian yang kedua, berhubungan dengan kepolaran zatnya. Jadi senyawa polar akan larut dalam senyawa polar, sedangkan senyawa nonpolar akan larut dalam senyawa nonpolar. Gitu ya. Jadi minyak tidak mungkin larut dalam air seperti itu, karena beda kepolarannya. Oke, kita lanjutkan. Konsentrasi larutan. Ini adalah perhitungan dari konsentrasi larutan. Yang pertama ada persen massa, yang kedua ada persen volume, yang ketiga ada fraksi mol, kemudian ada molalitas dan molaritas. Kita akan lihat aplikasi dari konsentrasi larutan ini. Baik. Yang pertama adalah persen massa atau persen volume. Persen zat sama dengan massa zat terlarut dibagi massa larutan dikalikan 100%. Sedangkan persen zat pelarut, massa zat pelarut dibagi massa larutan dikali 100%. Volume zat terlarut sama dengan volume zat terlarut dibagi volume larutan dikalikan dengan 100%. Jadi misal contohnya seperti ini. Di sini ada zat. Di sini ada zat, ini misalkan air. Kemudian di sini ada gula. Nah, ketika air dan gula ini ya kita campurkan menjadi sebuah campuran, maka nanti kita bisa mencari berapa sih persen masanya gula dalam campuran tersebut ya, dalam campuran tersebut. Jadi berapa persen masanya? Gitu ya. Contoh ini,
Berapa persen gula dalam larutan yang dibuat dengan melarutkan 10 gram gula dalam 70 gram air? Kita bisa lihat di sini. Ada yang pertama adalah 10 gram gula. Kemudian 10 gram gula ini dicampurkan ke dalam 70 gram air. Maka ini dicampurkan. Terus berarti mereka menjadi sebuah campuran. Menjadi sebuah campuran. Setelah kita aduk, maka dia menjadi sebuah campuran. Campuran apa? Kita sebut saja dia air gula. Nah, sekarang air gulanya berarti karena dia sudah dicampurkan tadi 10 gram gula dan 70 gram air, berapa masanya? Berarti masanya kan akan ketemu massa air gulanya adalah 80 gram. Gitu. Oke, berarti maka yang ditanya adalah persen gulanya dalam larutan tersebut. Ini namanya larutan, air gula ini adalah larutan. Gitu ya. Tadi kita lihat persen zat terlarut sama dengan massa zat terlarut dibagi massa larutan dikalikan 100%. Oke, massa zat terlarutnya berarti ini. Massa zat terlarut. Nah, ini massa zat terlarutnya. Massa larutannya ya ini. Ini massa larutannya. Berarti kalau begitu, kita bisa tuliskan di sini persen massa sama dengan massa terlarut dibagi massa larutan kali 100%. Massa terlarutnya berapa? 10 gram. Massa larutannya berapa? 80 gram. Kalikan 100%. Kita coret. 100 dibagi 8. Ini gramnya juga kita coret. 100 dibagi 8. Berapa? 12,5%. Oh, berarti massa gula dalam larutan tersebut adalah 12,5%. Sama halnya dengan persen volume juga sama seperti itu. Untuk mencari persen volume juga sama seperti itu. Jadi kita tambahkan dulu zat terlarutnya, tambahkan dengan pelarutnya, jadilah sebuah massa larutan atau jadi volume larutan. Jadi kalau ada volume zat terlarut ditambah dengan volume pelarut, maka disebut sebagai volume larutan. Seperti itu. Berikutnya adalah fraksi mol. Oke, fraksi mol ini adalah perbandingan jumlah mol dalam larutan. Perbandingan jumlah mol dalam larutan. Fraksi mol ada dua, ada fraksi mol pelarut dan ada fraksi mol terlarut. Oke, yang dipakai adalah perbandingan mol pelarut dan mol terlarutnya. Oke, baik. Nanti saya akan berikan contohnya menyusul untuk fraksi mol ini ya. Berikutnya ada molalitas. Molalitas ini adalah banyaknya massa zat terlarut dalam 1 kilogram. Sorry, bukan banyaknya massa, tapi banyaknya mol zat terlarut dalam 1 kilogram pelarut. Oke, banyaknya banyaknya mol zat terlarut di dalam mana ini, saya hapus dulu. Oke, saya perbaiki. Banyaknya mol zat
terlarut dalam 1 kg pelarut. Maka di sini mol sama dengan molalitas sama dengan mol dibagi kilogram pelarut, atau sini molalitas sama dengan gram terlarut dibagi mr kali 1000 per gram pelarut. Molaritas, kalau molaritas adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Oke. Jadi besaran molaritas itu tergantung besaran mol dan besaran volumenya. Oke, saya lanjut ke larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Kenapa sih dalam pembahasan sifat koligatif ini saya masukkan? Gitu ya. Karena nanti sifatnya penting larutan elektrolit dan non-elektrolit ini, karena berpengaruh terhadap besarnya atau pengaruh terhadap sifat koligatif larutan. Larutan elektrolit itu berarti biasanya larutan yang memiliki ion-ion, yang ion-ionnya bisa menghantarkan arus listrik. Misalkan kalau ada NaCl, dia akan menghasilkan ion Na+ dan Cl-. Atau misalkan juga H2SO4 jadi 2H+ dan SO4 2-. Itu larutan yang sifatnya elektrolit. Yang non-elektrolit berarti tidak bisa menghantarkan arus listrik, jadi dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Contohnya apa? Misalkan urea. Urea ini apa sih? CONH2 2 kali. Atau glukosa C6H12O6. Ini juga sama. Dia tidak bisa menghantarkan arus listrik karena dia tidak terurai menjadi ion-ionnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke pengertian sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang dipengaruhi oleh konsentrasi zat pelarut. Berarti yang berpengaruh adalah konsentrasi zat pelarut. Itu ya, yang berpengaruh adalah konsentrasi zat pelarut. Makanya tadi kita belajar fraksi mol, kita belajar tadi sudah belajar fraksi mol. Kemudian ada molalitas, kemudian ada molaritas. Nah, ini yang sudah kita pelajari di awal tadi, karena berhubungan erat dengan pembahasan ini. Oke, di sini ada grafik hubungan tekanan dan suhu larutan. Grafik hubungan tekanan dan suhu larutan ini adalah grafik yang akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari sifat koligatif larutan. Ya, untuk di sini bagian bawah di sini adalah fasenya dalam bentuk gas. Kemudian yang di sini adalah dalam fase bentuk cair, dan di sini adalah fase dalam bentuk padatan. Oke, ini ke atas adalah tekanan, ya. Di sini adalah tekanan. Ini tekanan, berarti ini semakin tinggi tekanan gitu. Sedangkan di sini adalah T suhunya. Oke, nanti ini akan kita bahas dalam pembahasan mengenai beberapa contoh dari sifat koligatif larutannya. Jenis sifat koligatif larutan ada 4. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap, yang kedua kenaikan titik didih, kemudian ada penurunan titik beku, dan yang terakhir adalah tekanan osmotik. Ini jenis-jenis dari sifat koligatif larutan. Langsung saja kita masuk ke yang pertama. Oke, penurunan tekanan uap larutan. Nah, kita bisa lihat di sini penurunan tekanan uap larutan. Kenapa sih tekanan uap larutan itu bisa menurun? Itu pertanyaan pertamanya kan. Oke, kita lihat di sini dulu. Di sini ada tekanan uap air murni. Tekanan uap air murni itu di sini ada pada kondisi kalau dia mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, maka tekanannya adalah 760 mm Hg. Dia kalau kondisinya air murni. Gitu ya. Tetapi ternyata pada kondisi 100 derajat Celcius yang sama, ketika dia bukan lagi air murni, misalkan air murni ini sudah ditambahkan dengan garam misalkan. Ya, sudah ditambahkan dengan garam. Pada suhu 100 derajat Celcius ini tadi, ya, pada suhu 100 derajat Celcius ini tadi, ternyata tekanan uapnya belum 760 mm Hg. Masih di sini nih. Nah, di sini. Karena
ditambahkan zat terlarut. Karena ditambahkan zat larut, dia jadi di situ gitu. Pertanyaannya, ini sudah mendidih atau belum? Pertanyaannya sudah mendidih atau belum gitu. Itu ya. Padahal tadi air itu kalau mendidih dalam suhu 100 derajat Celcius itu tekanannya 760 mm Hg. Oh ya, berarti ini belum mendidih. Gitu kan? Makanya ketika yang sudah dicampurkan dengan zat larut garam tadi misalkan, dia akan mencapai tekanan 760 mm Hg itu pada suhu tertentu. Nah, artinya di sana ketika ditambahkan sebuah zat, ya, ketika ditambahkan sebuah zat terjadi penurunan tekanan uap larutan. Jadi semakin susah dia nanti mendidih. Gitu, ya. Ada penurunan tekanan uap larutannya. Kalau ini si air tadi, tekanan uap larutannya kalau dia mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Setelah ditambahkan zat lain, ternyata 100 derajat Celcius itu belum mendidih gitu. Berarti ada penurunan tekanan uap larutan. Ini tekanan awal ya, 760 mm Hg ini tekanan awal. Nah, ini adalah tekanan setelah ditambahkan zat lain, ada di garis ini. Ya, tadi awalnya ini. Berarti kan ini ada selisih. Ada delta P-nya. Ada penurunan tekanan uap, maka delta P-nya terjadi penurunan. Oke, baik. Saya lanjutkan. Maka didapatkanlah persamaan matematika delta P, perubahan tekanan atau penurunan tekanan tadi sama dengan P0. P0 ini tekanan uap pelarut murni. P-nya adalah tekanan uap larutan. Bedakan ya. P0 ini berarti punyanya air. P ini berarti punyanya air ditambah dengan garam. Nah, beda. Ini namanya larutan. Kalau ini kan pelarut murni. Nah, oke. Berarti pelarut murninya logikanya berarti selalu lebih besar dong tekanan uapnya. Ya, daripada tekanan uap larutannya. Selalu lebih besar. Penurunan tekanan uap berdasarkan hukum Raoult. Di sini kita lihat hukum Raoult, perubahan tekanan uap berbanding lurus dengan fraksi mol. Ya. Nah, kita lihat di sana ada delta P sama dengan P0 kali X terlarut, sedangkan kalau tekanan larutannya adalah P0 dikalikan X pelarutnya. Oke, baik. Kita akan lanjut ke contoh soal saja langsung. Kita lihat di sana ada hitung penurunan tekanan uap jenuh air dan tekanan uap larutan bila 45 gram glukosa dilarutkan dalam 90 gram air. Berarti logikanya di sini yang dicampurkan adalah 45 gram ini glukosa dicampurkan dengan sini ada 90 gram air. Jadi yang dicampurkan adalah itu. Berarti langkah kita pertama kita cari mol dulu, mol glukosa. Oke, mol glukosa berarti massa per mr sama dengan masanya berarti adalah 45 gram dibagi mr-nya 180 gram per mol. Berapa ini? 0,25 mol. Selanjutnya adalah yang kita cari adalah mol air. Mol air berarti massa per mr. Masanya berapa? 90 gram dibagi dengan 18 gram. Berapa? 5 mol. Oke, berarti kita sudah dapat mol glukosa dan mol airnya. Sekarang yang kita cari adalah fraksi molnya. Fraksi mol. Yang pertama adalah fraksi mol glukosa. Glukosa ini berarti zat terlarut. Fraksi molnya berarti XT sama dengan mol glukosa dibagi mol glukosa plus mol air. Mol glukosanya berapa tadi?
0,25 mol dibagi 0,25 tambah 5. Berarti berapa hasilnya? 0,25 mol dibagi 5,25 mol. Berapa ini hasilnya? Silahkan sambil dihitung. 0,25 dibagi 5,25, 0,0476. 0,0476. Oke, baik. Ini adalah fraksi mol glukosanya. Ini sudah dapat fraksi mol glukosa. Sekarang kita lanjutkan. Yang kedua adalah fraksi mol air. Oke, fraksi mol air. Kita lihat. Berarti X pelarut mol air per mol air plus mol glukosa. Berapa berarti mol airnya? Mol air berarti 5 mol dibagi dengan mol air dan glukosa 0,25. Berarti 5 dibagi 5,25. Ini mol, ini mol. Berarti berapa? 5 dibagi 5,25, 0,952. Ini berarti adalah fraksi mol pelarutnya atau fraksi mol air. Oke, yang kita jawab pertama adalah tentang penurunan tekanan uap jenuh air. Penurunan tekanan uap jenuh air, penurunan tekanan uap air. Berarti ini adalah delta P. Delta P-nya berarti adalah delta P sama dengan P0 dikalikan dengan X terlarut. Gitu kan? Oke, P0-nya mana sih? Nah, ini dia P0. Oke, itu P0-nya. Berarti kalau begitu P0-nya 18 mmHg dikalikan X terlarutnya yang mana? Nah, ini dia tadi X terlarut. Berarti dikalikan 0,0476. Oke, berapa hasilnya? 18 mmHg dikali dengan 0,0476. Berarti 0,8568 mmHg. Ini berarti adalah penurunannya sebesar itu, 0,8568 mmHg. Ini adalah penurunannya. Terus kemudian yang kedua masih ada di sana adalah tekanan uap larutannya. Berapa tekanan uap larutannya? Tekanan uap larutan. Tekanan uap larutannya berarti adalah P sama dengan P0 dikalikan XP. P0 dikalikan XP. XP-nya berapa XP-nya? Nah, ini saya ulang dulu. P0 dikalikan dengan XP. P0 kalikan dengan XP. P0 ya berarti 18 mmHg dikalikan XP-nya 0,952. Berarti hasilnya adalah 18 dikali 0,952, 17,136 mmHg. Ini dia hasilnya. Berarti ini jawaban yang pertama ya, tekanan uap ini yang pertama yang diminta, dan ini tekanan uap larutan yang kedua. Oke, itu untuk contoh soal pada penurunan tekanan uap larutan. Baik,
silahkan kalian simak dulu, silahkan kalian catat terlebih dahulu. Saya akan lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih.